produk kita itu kalau bisa dibilang ya dari semua customer kita itu seluruh dunia gitu, dan itu challenge kita untuk mendevelop produk itu sendiri bisa diterima sesuai dengan selera pasar. Kita kerjasama juga Mas, kerjasama di Dubai kita ada, di Qatar ada, terus di US ada, di Europe juga ada. Jadi mereka punya store sendiri, kita kerjasama dengan mereka ya. Nama saya Francisca Puspitasari, panggilannya Kika. Saya founder dan owner Kaloka Pottery. Kaloka Pottery itu bergerak di bidang pottery ya, handmade keramik di Jogja. Saya bikin brand Kaloka itu 2015 lahir, yang kemudian berjalan sampai sekarang udah hampir 8 tahun ya. Ini berjalan 8 tahun. Terus bikin pottery atau handmade keramik. Kalau ditanya kenapa ya karena saya suka aja ya, karena saya suka. Terus dulu saya bikin sendiri, jadi kita punya studio sendiri sederhana di rumah, di belakang rumah, lokasinya di sini. Ini dulu rumah saya tuh ada di sini ya, lokasinya udah di layout lagi. Nah sebelumnya karena saya tidak mumpuni membuat, jadi saya tailoring ya, apa namanya kalau tailoring tuh, ada triparty, ada satu studio yang saya bikin di situ. Jadi kita kerja sama di situ. Di situ saya pelajari, berjalan 1 tahun, saya evaluasi apakah ini cara yang tepat gitu, cara yang tepat. Oh tidak, ternyata saya butuh membuat studio sendiri. Jadi pilihannya kan apakah punya studio sendiri dengan resiko. Nah, kalau punya studio sendiri resikonya apa? Kalau saya tailoring resikonya apa? Pilihannya kan tidak cuman saya punya studio sendiri atau saya tailoring gitu. Dua-duanya saya bisa lakukan. Sehingga saya berjalan sampai sekarang. Jadi 8 tahun itu kita mengerjakan sendiri, kita juga bekerja sama dengan community lain, kita punya studio untuk production, kita juga punya community untuk mengerjakan produksi. Kalau kerajinan atau handmade itu kan narasi ya, narasi kita semua ya, bahwa oh ya ini handmade, oh ya ini kerajinan. Ya pada prinsipnya mau bikin apa sih gitu, mau bikin dining set. Ya dining set itu ya seperti cup, piring dan lain sebagainya. Ya itu dari awal memang pengen bikin itu ya, pengen bikin functionnya itu untuk dipakai oleh orang yang mengapresiasi produk Kaloka, which is adalah sama dengan customer gitu kan. Terus kenapa memilih handmade gitu ya? Ya itu salah satu ini juga sih seneng aja satu itu. Yang kedua saya belajar dari mengembangkan produk handmade untuk challenge-nya bisa memproduksi banyak dengan standar kualitas yang baik. Dan bisa dimarketkan atau dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi sebelum saya punya studio sendiri itu saya kerja dulu Mas. Saya kerja dulu selama 20 tahun. 20 tahun itu produk yang saya kerjakan itu handmade. Bagaimana saya mendevelop produk, bagaimana saya mengembangkan produk itu, bagaimana caranya memproduksi produk handmade dalam jumlah banyak. Jadi ya saya sudah terlatih, saya sudah latihan selama 20 tahun dan itu sangat berguna sekali buat saya. Apakah karena punya background yang sudah mengurusi handmade sekian lama itu,
membantu, ya membantu Mas. Latihan itu membantu. Satu itu. Yang kedua, apakah case-nya sama? Enggak. Karena produknya berbeda. Jadi ya learning by doing sampai sekarang. Menurut saya, mulai aja dulu itu satu, riset dulu kamu. Ya kan, riset dulu. Saya mungkin tidak melalui riset yang A sampai Z, iya. Tapi prinsip production saya sudah punya bekal gitu ya. Saya punya bekal bagaimana sih melawan ketidakberaturan handmade ini menjadi lebih teratur gitu. Bagaimana dealing dengan masyarakat banyak yang workernya yang membuat bahwa ini kan satu-satu secara handmade dan lain sebagainya. Ya. Jadi mulai aja dulu itu, dibalik kalimat itu harus benar-benar dimengerti ya. Ya pastilah semua tuh harus dimulai dulu, kalau enggak ya gimana mau sampai sini kan gitu. Tapi dibalik itu harus benar-benar lebih wise, lebih smart. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan sebelum mulai aja dulu, benar nggak? Dan mengetahui resiko apa yang kita pilih ya, apa yang kita lakukan. Satu ya itu ya. Ya kalau keberanian ya iyalah, semua orang itu harus berani. Mau bekerja di tempat lain tuh juga harus punya keberanian juga, iya pasti. Memotivasi diri iya, karena nggak ada orang lain yang bisa memotivasi kita. Jadi yang ngerti itu kan ya kita sendiri ya. Terus balik lagi yang tadi itu, di balik kita akan memulai itu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, harus kita tahu, yang bisa kita pelajari. Misalnya nih ya, ini Kaloka aja. Kaloka itu apa sih gitu? Keramik. Oh ya, keramik itu apa sih? Bahan dasarnya apa? Saya bisa dapat di mana? Terus pewarnaannya apa? Terus oh kalau saya beli di vendor, saya akan seragam dengan produk lain. Apa yang harus saya lakukan? Terus apa lagi? Bagaimana saya bisa memasarkan produk saya? Terus banyak kan pertanyaan-pertanyaan itu, ya itu yang harus kita pelajari ya. Tantangannya banyak, sama kayak produk lain sebenarnya, beda kasus saja. Kalau makanan bisa busuk, ya gitu. Kalau keramik bisa busuk enggak gitu. Tapi prinsipnya semuanya sama. Satu, bahan. Itu tadi kan kita udah ngobrol ya. Kalau bahan itu apa? Terus pengerjaan. Masalah klasik handmade. Nah, itu kan semua orang juga punya masalah ya. Tentang handmade, pengerjaan handmade. Bagaimana bisa standar, bagaimana bisa... Apalagi kita mau ngomongin mass product gitu, atau lebih dari 100 atau 10 ya. Kalau cuma satu kan gampang ya Mas, nggak ada yang bisa dikomparin lah. Kalau kita udah ngomongin mass product itu kan harus bisa dikomparkan ya satu sama lain. Terus kebutuhan functionnya itu harus kita pikirkan gitu, karena kita dealing sama customer. Customer itu punya misalnya cafe itu kan mereka butuh untuk capacity yang mereka butuhkan. Jadi misalnya kalau anak kopi itu espresso, cappuccino, latte dan lain sebagainya. Nah itu kan juga ada kapasitinya. Nah itu challenge-nya atau tantangannya itu ya kita dengan handmade, tapi capacity juga harus dapat gitu. Jadi konsisten untuk functionnya juga harus dapat, konsisten untuk warnanya juga harus dapat. Terus kalau dilihat dari prosesnya ya, prosesnya kan panjang. Dari pembentukan, dari pengolahan bahan, pembentukan, finishing, pembakaran, ya kayak makanan kan cookingnya tuh juga mempengaruhi rasa. Sama, ini pun juga challenge-nya di masing-masing proses itu Mas. Ini nggak seragam lah, ini pecah lah, ini apa size-nya nggak sama, terus kapasitinya nggak dapet, terus apalagi waktu pembakaran kurang mateng, lebih mateng atau kematangan, nah itu kan challenge ya.
sekali itu bisa menjanjikan, yang janjiin siapa ya, kamu sendiri kan gitu kan. Ya dia sukses itu kan dia belajar banyak juga gitu, dia berproses gitu kan. Jadi apapun usahanya, menjanjikan atau tidak ya tergantung kita yang jalanin kan. Kalau showroom semua kita kerjasama ya. Kerjasama. Kita pernah buka di masa COVID itu, kita open store di Bali. Nah, itu jebakan Batman juga karena itu masa COVID ya Mas. Masa COVID itu saya bisa rent dengan harga, bisa sewa tempat dengan harga yang bagus. Tapi pasca COVID, rent itu udah jadi gila lagi gitu loh harganya, dan nggak reasonable lagi buat saya gitu, dan saya tutup. Saya tutup dan saya mau kerjasama dengan orang lain supaya lebih reasonable. Itu kan cara kita berkembang dengan smart, itu bekerja sama dengan orang lain. Di Jakarta juga gitu Mas, kita punya showroom itu bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi semakin kita bisa kerjasama kan kita bisa lebih baik ya. Jadi community yang kami bentuk bersama-sama ini sangat membuat kami lebih berkembang. Community itu termasuk cabang tadi. Jadi kita kerjasama dengan orang lain untuk memasarkan produk kita, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Community production, kita juga punya community Mas. Jadi nanti mungkin production itu akan ada di luar Jogja juga gitu. Dengan kerjasama atau kolaborasi dengan community yang berada di sana. Saya tuh terbantu sekali dengan sosial media ya. Jadi dengan dunia yang sudah sangat berubah ini, beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh kan konvensional Mas, nggak ada sosial media. Kita kalau mau memasarkan itu harus pameran di luar gitu. Dimana pameran di luar itu cost-nya juga tinggi kan gitu kan. Nah kalau sekarang itu kan semuanya serba mudah ya. Teknologi itu kan untuk memudahkan hidup. Itu sangat membantu kami untuk memasarkan produk. Jadi dari situ kita membuka networking. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, menjalin hubungan kerja sampai sekarang. Jadi semuanya itu berawal dari teknologi ya Mas. Kalau saya ya teknologi yang bernama sosial media itu, dan itu sangat membantu sekali. Ya kita berawal dari mereka customer, mereka membeli produk, terus mereka tahu produk kita seperti apa. Terus mereka kan juga punya ini ya Mas, punya keinginan ya. Salah satunya keinginan berbisnis, ya kan. Oh iya ya, aku bisa dimasarin ini di sini gitu. Dan itu kan kita bisa berkolaborasi dengan mereka, bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Enggak semuanya harus kita urusin kan gitu. Jadi buat saya si sosial media ini gate atau gerbang yang besar buat kita untuk bisa connect dengan atau berinteraksi dengan orang di luar Indonesia. Awal mulanya sekali sih studio saya di sini loh Mas, di belakang rumah sini dulu. Dulu rumah saya di sini, showroomnya di belakang, kecil. Kalau secara logika ya orang lewat aja nggak tahu gitu kan. Jadi memang benar-benar murni dari sosial media, dan saya menggunakan dan mempelajari sosial media itu dari awal sampai sekarang. Sekarang saya masih belajar Mas, karena dunia berputar ya. Perkembangan teknologi itu kan banyak sekali, yang itu harus kita pelajari ya. Kalau kita nggak ngerti ya nggak mau belajar ya bye kan gitu. Jadi berawal dari sosial media itu saya berkembang ya. Orang mengetahui dari sosial media ya. Di balik itu saya itu kan bukan generasi yang sering membeli online ya dulunya gitu. Saya belajar membeli online supaya saya tahu rasanya kalau beli online itu gimana sih gitu, atau gimana saya membeli barang yang saya nggak megang gitu.
saya belum megang gitu. Beberapa kali itu saya beli online, baik dari dalam negeri maupun luar negeri gitu. Di situ saya belajar, Mas. Itu part of my research ya. Oh ternyata ini elek gitu kan. Oh bahannya nggak sesuai ya, nggak sesuai di gambar gitu. Jadi saya tidak satisfied membeli produk ini. Terus ada kalanya saya beli, oh ya ini harganya murah tapi bagus ya gitu. Itu kan pengalaman ya, pengalaman atau belajar saya menjual online dengan cara menjadi customer kan gitu. Sama Mas, itu saya lakukan dan dari situ saya punya kesimpulan gitu, kesimpulan sendiri ya waktu itu, hasil riset saya gitu. Oh ya kalau orang beli itu satu dari visualnya dulu yang dilihat. Begitu dikirim aku mau orang merasakan seperti yang saat aku seneng beli secara online. Artinya apa? Ya kualitasnya harus bagus. Saya tidak mau menjanjikan hal yang tidak sesuai gitu kan jadinya. Jadi orang seneng kan terima, oh ya ini sesuai ya, sesuai gambar gitu, atau oh lebih bagus ya dibanding apa yang aku pikirkan. Kasarnya gini loh Mas, orang membeli 100 dia merasakan 1 juta. Ya kan itu kan. Itu kan bahasa yang absurd tapi ya gitu. Jadi saat saya beli barang 100.000, begitu saya pegang, wah ini bagus ya, dan menurut saya value-nya lebih dari 100.000 gitu. Nah itu yang saya inginkan orang membeli Kaloka secara online sehingga mereka seneng ya, satisfied gitu. Dan dari situ kan jadi marketing berjalan ya Mas. Tipsnya itu satu, belajar ya kan. Belajar itu kan banyak ya, belajar sehingga kita terlatih apa, terlatih kritis, terlatih common sense-nya itu terasah terus gitu loh Mas. Selain belajar itu, belajar ini kan banyak hal ya, nggak cuman membiasakan diri terhadap bagaimana kita bekerja dengan si barang ini juga gitu. Tapi bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan SDM. SDM itu nanti juga as a team, as a community, as a customer, sehingga kita bisa bekerja sama bersama-sama dengan baik. Terus apalagi evaluasi diri. Nah, evaluasi itu kan nggak cuman melulu dari kita tok ya Mas. Dari luar itu juga memberikan saran ya ke kita. Oh ya kita tampung, jadi kita bisa evaluasi diri yang nantinya ke depannya kita bisa improve dan lebih baik gitu. Terus prinsipnya apa? Kalau bikin usaha itu punya tujuan apa sih gitu? Punya tujuan supaya kita makmur ya itu jelas ya, namanya bisnis ya nggak. Kalau nggak makmur ya jombok terus gitu kan. Nah itu penting menurut saya, nggak mau klasik atau absurd ya. Mau usaha itu saya mau seneng-seneng ya, kalau seneng-seneng ya seneng-seneng aja gitu loh. Tapi kalau mau bikin usaha ya memang harus sejahtera gitu. Satu itu pegangan ya sebagai orang yang berusaha. Apa bedanya sama kita bekerja di kantor atau di perusahaan lain? Apakah itu salah? Enggak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih sejahtera juga kan gitu. Sama, usaha ini juga supaya kita sejahtera bersama, supaya kita punya income yang lebih, supaya produknya ini berkembang. Itu udah otomatis kita ngomongin masalah kesejahteraan, benar kan? Semakin kita sejahtera, semakin kita lebih tenang, semakin kita lebih pintar ya gitu. Usaha itu prinsipnya kan sebenarnya cuma itu ya Mas.